Panther. Bukan Panther yang itu, tapi Panther yang ini. Yang mana Panther ini adalah mobil keluarga yang sangat terkenal awet, badak, irit BBM, dan mudah dirawat. Dengan hal tersebut, Panther menjadi simbol mobil paling tangguh yang ada di Indonesia. Ya bagaimana tidak, mau diajak kemana aja ini mobil ini gas terus. Apalagi buat kalian yang pernah mencoba mobil ini, pasti kalian cukup kagum dengan mobil ini. Karena selain irit BBM, untuk di varian turbonya, mobil ini cukup bertenaga. Selain bertenaga, tampilannya pun bisa dibilang sangat gagah dan timeless. Apalagi di era cumi darat begini, mobil ini seharusnya masih menjadi primadona untuk sebagian orang penggila diesel. Namun sayangnya, Panther sudah disuntik mati oleh Isuzu pada tahun 2020 dan baru resmi diumumkan pada tahun 2021. Namun kenapa Isuzu Panther disuntik mati? Alasan sederhananya adalah karena mesin Panther tidak tembus Euro 4. Kenapa bisa? Ya karena mesinnya nggak pernah diupdate banget. Jadi ya Isuzu seperti terbawa suasana dengan mesinnya yang sudah terkenal awet dan bandel, sehingga mereka akhirnya agak malas berinovasi dengan mesinnya. Sehingga mereka akhirnya ketinggalan dalam hal pengembangan mesin Panther. Jadinya ya Panther ya mau nggak mau harus disuntik mati. Namun yang jadi pertanyaan, di era mesin diesel menjadi favorit untuk kebanyakan kalangan orang Indonesia, kenapa Isuzu tidak melihat hal ini dengan cara membangkitkan Panther Reborn? Jawabannya adalah pasar yang lesu terhadap brand Isuzu untuk mobil keluarga. Ya, kita harus akui, Isuzu bukanlah brand yang lekat dengan mobil keluarga saat ini. Kasarnya, siapa yang mau pakai mobil Isuzu? Jawabannya hanya penggemar Isuzu aja yang mau menggunakannya. Karena bagaimanapun, nama Isuzu sangat identik dengan kendaraan niaga, bukan kendaraan pribadi. Dengan hal tersebut, penjualan Panther di akhir hayatnya juga bisa dibilang cukup menyedihkan. Yang mana pada tahun 2018, Panther hanya terjual sebanyak kurang lebih 950 unit. Tahun 2019 cuma laku terjual kurang lebih di 681 unit. Dan di tahun 2021, Panther cuma terjual di kurang lebih 320 unit. Dan di akhir tahun 2021, ya Panther hampir sama sekali tidak terjual. Dengan kondisi seperti itu, tentu aja berat bagi Isuzu untuk membangkitkan Panther lagi. Terlebih lagi, untuk membangkitkan Panther, Isuzu butuh investasi yang sangat besar, khususnya di bagian mesin. Oke, yang kita tahu, Isuzu Panther disuntik mati karena mesinnya yang tidak bisa tembus Euro 4. Mungkin cara termudahnya adalah menggunakan mesin yang ada dan ditempelin ke Panther, karena yang kita tahu Isuzu memang selalu bermain di mesin diesel. Namun masalahnya, Isuzu tidak punya mesin diesel kecil modern yang cocok untuk MPV keluarga. Karena faktanya mesin-mesin Isuzu yang modern seperti 4JJ1 kapasitasnya ada di 3 liter. Dan ini cukup terlalu besar dan mahal untuk pasar MPV seperti Panther. Sedangkan untuk membuat mesin baru khusus Panther biayanya tentu aja sangat mahal. Tapi apakah Isuzu tidak sanggup menutupi biaya tersebut? Jawabannya ya tentu aja sanggup, hanya aja biaya R&D yang dikeluarkan takut tidak seimbang dengan potensi pasarnya. Karena sekali lagi, merek Isuzu bukanlah merek favorit kebanyakan orang khususnya pasar mobil pribadi. Tapi kan kalau Isuzu berhasil membuat Panther Reborn dengan desain yang menarik, fitur yang menarik, masa iya mobil tersebut nggak bisa diterima pasar, apalagi pasar diesel lagi seger-segernya saat ini? Bentar, di sini saya ingin meluruskan sebentar. Kenapa orang-orang mau pakai mobil diesel seperti Fortuner dan Pajero? Jawabannya cuma karena status. Siapa yang berhasil membawa Pajero atau Fortuner saat ini, minimal dia adalah orang yang sukses. Kenapa? Ya karena itu adalah mobil yang mahal. Padahal secara fakta, mobil diesel tentu aja jauh dari kata enak untuk digunakan sehari-hari apalagi di perkotaan. Mesinnya getar, suaranya berisik, dan lainnya. Intinya kalau kalian gak gila ngejar status, pasti kalian tidak akan memilih Pajero ataupun Fortuner dan akan lebih memilih mobil bensin yang jauh lebih nyaman dan mudah dalam hal perawatan. Karena faktanya lagi, merawat mobil diesel jauh lebih mahal dan merepotkan dibandingkan mobil bensin. Jadinya ya itu cuman mengejar status aja. Masalahnya adalah Isuzu tidak punya status Pride tersebut. Emang iya, Isuzu tidak punya. Pride Isuzu saat ini ada di truk kendaraan niaga doang. Perusahaan mana yang tidak bangga kalau mereka menggunakan Isuzu Giga untuk kendaraan operasionalnya? Jawabannya hampir semua perusahaan bangga karena Isuzu Giga memang sudah terkenal sangat awet, powerful, dan memiliki desain yang bagus dan modern. Namun di pasar mobil konsumen semua itu berbeda. Misalnya kita lihat di Isuzu Max. Siapa yang mau menggunakan Isuzu Max kecuali orang tambang? Karena mau bagaimanapun, walaupun mobil ini modern, memiliki desain yang bisa dibilang ya cukup oke lah. Tapi tetap aja Isuzu Max tidak memiliki citra untuk menaikkan status seseorang. Padahal kalau kita mau ngomongin harga nih, Isuzu Max bukanlah mobil murah yang mana harganya udah di 600 jutaan.
Yang seharusnya kalau kita ngomongin pride mobil berdasarkan harga, Max bisa masuk dalam kategori tersebut. Tapi sayangnya hal tersebut tidak terjadi. Jadinya ya pasar Isuzu di pasar mobil pribadi sangat-sangat kecil. Jadi untuk apa membuat Panther Reborn kalau ujung-ujungannya Isuzu harus berjuang lagi untuk menjual mobil ini? Apalagi kalau kita melihat pasar Panther. Mungkin Panther dulu bisa berjaya karena Panther hampir tidak punya lawan di segmen diesel keluarga. Tapi sekarang kondisinya sangat berbeda. Yang mana kompetitornya udah sangat banyak. Bukan cuma banyak, tapi udah sangat kuat. Apakah mungkin Panther bisa menyaingi Fortuner atau Pajero? Oke deh, Fortuner atau Pajero sudah berbeda kelas. Bagaimana dengan Innova Reborn? Apakah Panther bisa bersaing dengan Innova Reborn? Jawabannya tentu aja nggak bisa. Karena dalam masa produksinya aja, jika kita membandingkan penjualan Reborn dan Panther, tentu aja bagaikan langit dan bumi. Dengan kondisi tersebut, tentu aja sepertinya membuat Panther di platform baru itu menjadi hal yang cukup mustahil. Terlebih lagi, Isuzu Max secara tidak langsung itu adalah Panther Reborn. Emang iya? Jawabannya iya, karena kalau kita lihat lagi, Max masih membawa DNA Panther di berbagai aspek. Dengan hal ini aja, mimpi untuk membangkitkan Panther tentu aja menjadi hal yang cukup mustahil. Apalagi kalau kita lihat pandangan Isuzu sudah berubah arah. Yang mana kalau kita perhatikan secara global, Isuzu Motor Ltd Jepang memang sudah lama tidak memproduksi mobil penumpang murni. Mereka hanya fokus ke kendaraan niaga, pick up, SUV leather frame, dan mesin diesel untuk industri. Dan kalau kita sadar lagi, produk seperti Panther sebenarnya adalah hasil adaptasi lokal, yang berarti buatan Isuzu Indonesia dengan platform dan bodi yang dikembangkan di sini. Artinya Panther bukan bagian dari strategi global Isuzu, yang berarti juga ketika global Isuzu tidak lagi mendukung pengembangan MPV penumpang, tentu aja Isuzu Indonesia tidak punya basis ataupun teknologi baru untuk membangunnya. Karena ya balik lagi, mereka tidak bisa jalan sendiri karena biaya riset dan pengembangannya terlalu besar tanpa dukungan dari pusat. Jadinya ya, untuk membangkitkan Panther sepertinya menjadi hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal secara R&D dan pembangunan, tidak masuk akal secara respon pasar. Jadi buat kalian yang berharap atas Panther Reborn, tentu aja kalian harus berharap lebih lama lagi. Walaupun ini hampir mustahil, tapi tidak menutup kemungkinan Panther Reborn akan diproduksi oleh Isuzu Indonesia dengan bekerja sama dengan karoseri yang ada. Ya, selama pasar diesel hanya mementingkan status aja, sepertinya untuk bergelut di pasar diesel Indonesia adalah hal yang hampir mustahil untuk Panther. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.